Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2. Kali ini kita akan membahas jaringan hewan. Oke ya, jaringan hewan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan saraf, yang ketiga adalah jaringan otot, kemudian yang keempat adalah jaringan ikat. Nah, ini Ibu sebutkan sesuai dengan apa yang akan Ibu bahas setelahnya ya. Jadi di pertemuan kali ini Ibu akan membahas jaringan epitel dan jaringan saraf. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas jaringan otot dan jaringan ikat. Oke ya, nah ini tidak harus selalu berurutan. Jadi kita boleh mempelajari dari mana aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Contohnya, kalau kamu bayangkan, kita punya lambung. Lambung itu ada permukaan luarnya dan ada permukaan dalamnya. Ya, kita tahu bahwa permukaan dalamnya itu nanti akan menghasilkan berbagai jenis enzim untuk pencernaan. Oke, bayangkan seperti itu ya. Kemudian fungsinya itu bisa sebagai proteksi atau sebagai pelindung, difusi, pertukaran zat, itu sudah kita bahas di bahasan sel. Kemudian absorpsi, penyerapan, sekresi itu adalah mengeluarkan zat yang masih berguna bagi tubuh, contohnya adalah enzim dan hormon. Ekskresi adalah mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh, contohnya adalah keringat ya. Kemudian berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3 macam, pipih, kubus, dan silindris. Silindris itu persegi panjang ya. Kemudian lapisannya, berdasarkan lapisannya ada selapis dan berlapis. Pokoknya kalau lebih dari selapis disebutnya adalah berlapis. Kita lihat ini contohnya ya. Ini adalah selapis, ini pipih selapis, kemudian ini pipih berlapis. Ini adalah silindris selapis, ini adalah silindris berlapis, kemudian ini adalah kubus, kemudian ini adalah kubus berlapis. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, berarti ada pipih selapis, pipih berlapis. Nah, itu diutamakan untuk di sini adalah contoh dia terdapat di mana atau di organ apa dan fungsinya sebagai apa. Jadi, yang harus kamu perhatikan adalah bentuk gambarnya ya, kemudian dia terdapat di mana dan dia berfungsi untuk apa. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah epitel pipih selapis. Ya, dia terdapat di alveolus, pembuluh darah, kemudian glomerulus dan pembuluh limfa. Glomerulus itu adalah bagian dari ginjal. Kemudian fungsinya untuk difusi dan filtrasi. Difusi pertukaran zat, filtrasi itu untuk penyaringan, berarti dia ada di ginjal. Kemudian epitel pipih berlapis ya, terdapat di epidermis kulit, rongga mulut, rongga hidung, esofagus. Esofagus itu kerongkongan, kemudian dan vagina. Nah, ini adalah gambarnya. Fungsinya adalah untuk proteksi atau pelindung. Kemudian yang kedua adalah epitel silindris selapis. Terdapat di lambung, usus, anus, kelenjar pencernaan, dan rahim. Jadi ini kebanyakan terdapat di pencernaan ya. Kemudian fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Selanjutnya adalah epitel silindris berlapis. Ya, terdapat di laring, faring, ini adalah organ pernapasan, kemudian uretra, kelenjar susu, lapisan konjungtiva mata, itu adalah lapisan terluar dari mata, kemudian dinding dalam kelopak mata. Ini contohnya di uretra ya. Kemudian fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Selanjutnya adalah epitel kubus selapis. Ya, terdapat di tubulus ginjal. Nanti kalian akan tahu tubulus ginjal itu bagian yang mananya di belajar sistem ekskresi. Kemudian kelenjar ludah, ovarium, permukaan lensa mata, dan retina. Ini contohnya dia ada di ginjal. Kemudian fungsinya sebagai proteksi, absorpsi, dan sekresi. Yang keenam itu adalah epitel kubus berlapis.
Terdapat di kelenjar minyak, kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan testis. Ini contohnya. Kemudian dia fungsinya sebagai proteksi, sekresi, dan ekskresi ya. Kalau dia kelenjar minyak itu adalah ekskresi, kalau dia kelenjar ludah adalah sekresi. Kalau dia terdapat di saluran ini ya. Kemudian kalau di testis, kemungkinan dia sebagai pelindung. Kemudian epitel silindris berlapis semu. Kenapa dikatakan silindris berlapis semu? Karena sebenarnya dia itu bentuknya adalah silindris selapis. Cuman karena bentuk selnya itu tidak sama, tidak beraturan sehingga tampak seperti berlapis. Karena itu disebut dengan silindris berlapis semu. Dan bersilia itu artinya karena dia punya rambut-rambut atau silia. Terdapat di trakea atau tenggorokan ya, bronkus, dinding dalam saluran oviduk. Nah, ini organ wanita ya. Nah, ini contohnya. Kemudian fungsinya sebagai sekresi. Dan silia fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran atau menangkap ovum kalau dia di organ oviduk ya. Kemudian epitel transisional, kenapa disebut dengan transisional? Karena dia dapat berubah bentuk dari silindris atau batang atau dari bentuk kubus menjadi bentuk pipih. Nah, contohnya itu terdapat pada vesika urinaria atau kantong kemih dan pada pelvis renalis atau ginjal. Jadi, kalau di vesika urinaria itu bentuknya adalah silindris berlapis, kemudian dia dapat memipih. Jadi kalau misalkan kantong kemihnya lagi kosong, dia bentuknya akan silindris berlapis. Kalau dia lagi banyak isinya, dia kan perlu melar supaya muat banyak urin, maka dia akan membentuk pipih berlapis. Nah, fungsinya adalah menahan peregangan atau tekanan ya, supaya dia tidak pecah dan muat banyak gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas jaringan saraf. Jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Kemudian fungsinya adalah menerima, menghantarkan, dan mengolah rangsangan. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi itu di sistem koordinasi atau sistem saraf. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel saraf ya. Jadi ada dendrit ya, bentuknya kayak cabang-cabang akar. Kemudian setelah dendrit itu ada badan sel. Di dalam badan sel itu ada sitoplasma, ada inti sel dan berbagai organel sel di dalamnya sini. Kemudian penjuluran dari badan sel itu adalah akson. Nah, akson itu kemudian ada yang diselimuti atau diselubungi oleh selubung mielin yang berwarna kuning. Kemudian selubung mielin itu adalah protein. Proteinnya itu akan dihasilkan dari sel Schwann. Nah, ya, kemudian ada bagian akson yang tidak diselubungi. Nah, bagian ini, nah itu disebut dengan nodus Ranvier. Nah, kemudian ujungnya dari akson itu disebut dengan terminal akson atau disebut dengan bonggol akson. Nah, itu nanti fungsinya dia akan menempel pada sel yang lain, pada bagian dendrit atau bagian dari badan sel-sel yang lain. Karena sel itu kan sambung menyambung. Gitu ya. Nah, bagian sambungannya itu nanti disebutnya dengan sinapsis. Oke, kita akan bahas satu-satu fungsinya dari bagian-bagian ini ya. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan penjuluran dari badan sel yang biasanya bercabang, berfungsi menerima dan membawa rangsangan ke badan sel. Itu urutannya ya. Kemudian badan sel terdapat sitoplasma, organel, dan inti sel, berfungsi menerima dan membawa rangsangan ke akson. Jadi menerima rangsangan dari dendrit dan membawa rangsangan ke akson. Kemudian akson, nah berarti fungsinya nih menerima rangsangan dari badan sel dan meneruskannya ke neuron lain atau ke bagian efektor. Nah, efektor itu adalah hasil dari pengolahan rangsangan tadi. Bisa otot atau bisa juga kelenjar. Saya contohkan seperti ini. Kalau kamu menerima rangsangan berupa bau, rangsangan itu nanti akan diteruskan ke otak. Nanti di otak dia akan diproses. Baunya bau apa? Oh, bau enak bakso nih. Nah, bau enak bakso itu berarti nanti
dia akan ke kelenjar ludah. Biasanya ludah yang dihasilkan akan lebih banyak dan dia akan ke daerah pencernaan. Tiba-tiba jadi ngerasa lapar ya karena banyak kelenjar enzim pencernaan yang dihasilkan. Atau kalau baunya tidak sedap, nanti kamu akan muntah. Nah, itu ya. Jadi nanti ke organnya adalah mengeluarkan isi lambung atau isi perut, begitu. Oke, kebayang ya. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu. Akson atau neurit merupakan penjuluran dari badan sel dan diselubungi oleh mielin. Terdapat selubung mielin yang dibentuk oleh sel Schwann. Selubung mielin dan nodus Ranvier itu berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selubung mielin berfungsi selain sebagai mempercepat jalannya rangsangan juga berfungsi untuk proteksi mekanik. Saya jelaskan dulu kenapa bisa mempercepat jalannya rangsangan. Kamu bayangkan bahwa akson itu kita bayangkan selang air. Selang air itu kalau ditekan, maka aliran airnya akan menjadi lebih cepat. Ya, berarti selubung mielin itu kan tadi proteinnya nempel di akson, maka dia akan menekan bagian akson sehingga rangsangannya bisa berjalan lebih cepat. Nah, selubung mielin itu juga berfungsi sebagai proteksi. Nah, jadi dia membatasi antara akson yang satu dengan akson yang lain supaya tidak saling nempel. Karena takutnya kalau dia nempel nanti terjadi konsleting kayak kabel listrik aja. Tidak boleh dia saling menempel. Karena itu biasanya kabel listrik dilindungi juga oleh kayak semacam plastik yang berwarna ya. Gitu. Nah, oke, bagian akson yang tidak diselubungi oleh mielin itu disebut dengan nodus Ranvier. Oke. Selanjutnya, nah berdasarkan fungsinya, neuron itu dibagi menjadi 3. Ada sensorik, yaitu berfungsi menyampaikan rangsangan dari reseptor atau panca indera ke saraf pusat. Saraf pusat itu bisa otak atau sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik berfungsi menyampaikan rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Tadi bisa saja ke otot atau bisa juga ke kelenjar. Kemudian neuron asosiasi atau konektor berfungsi menyampaikan rangsangan dari sensori ke motorik. Nah, konektor atau asosiasi ini berarti adalah saraf yang berada di saraf pusat, yaitu di sumsum tulang belakang atau di otak. Jadi mereka bertemu antara sensorik dan motoriknya di situ. Nah, bahasan dari jaringan saraf sampai di sini, nanti lebih lanjut akan dibahas di sistem saraf atau sistem koordinasi. Oke, demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Tolong dipelajari kembali. Kalau kalian sudah paham, silahkan kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.